Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAU USD bersama Amandana, dan ini adalah analisa harian XAU USD pada hari ini tanggal 13 Januari 2026 hari Selasa. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng dan di-share ke yang lain. Oke. Hari ini ya adalah hari yang penting karena termasuk minggu ini ya. Minggu ini tepatnya hari sekarang Selasa. Itu adalah dimana nanti malam kita akan melihat yang namanya data dari CPI Amerika. Yang dimana data CPI nanti malam di sini adalah data CPI untuk bulan Desember ya, untuk penutup akhir tahun 2025. Jadi kalau dilihat di sini ekspektasinya adalah untuk inflasi inti bulanan diperkirakan akan bentar, ini kok datanya nggak ada ya. Inflasi inti bulanan previousnya 0,2. Kemudian di sini inflasi year on year-nya 2,6 diperkirakan naik 2,7. Kemudian headline inflasinya yang year on year diperkirakan akan flat juga di angka 2,7. Oke. Jadi sorry, lagi satu ya. Akan ada berita yang namanya new home sales. Untuk new home sales di sini akan berderet ya. Di sini kalian bisa lihat sendiri berderet di sini untuk data September dan data bulan Oktober. Jadi data new home sales nanti malam di sini ada dua. Jadi menurut saya sekali lagi ya, untuk untuk data untuk data rumah, penjualan rumah, menurut saya adalah building permit dan juga new home sales. Itu yang lebih worth it jika kalian lihat dari sektor properti dan juga dari housing start ya, untuk dilihat dari data ekonomi. Nah, untuk di sini berarti new home sales-nya akan ada dua data, yaitu data di bulan September dan juga data di bulan Oktober, dibarengi dengan juga data CPI nanti malam. Jadi dua berita tersebut akan bisa menjadi kunci juga untuk pergerakan XAU USD ke depannya ya, karena sekali lagi kemarin marketnya itu sudah pas kena 4625. Kena 4625 akhirnya dia drop ke bawah sampai tadi pagi ini dropnya sudah sampai 4577. Ini kemarin saya relain begadang di sini ya. Jadi dia kena, ini kan hampir banget kena 25 ya. Kena 25 kemudian dia muter di sini jauh sekali ya. Kena 20 kemudian jauh sampai ke 85, kemudian baru setelah itu dia naik kena 25. Nah, di sini saya baru tidur nyenyak di sini ya. Setelah kena 25 saya close posisi. Ada sebenarnya sih di sini saya ada open buy juga ya kan, kemarin pada saat sesi live gitu kan. Kemudian saya TP-nya di 25. Nah, ketika dia break 4610, saya sih sudah ambil parsial dan kemudian saya taruh SL plus-nya di 4590. Saya kira ini dia respect fair value gap 15 menit atau enggak apa gitu kan ya. Dia jauh turun sekali sampai 85, baru dia naik sampai 25. Dan akhirnya saya ambil buy baru lagi di sini sekitaran 90 dan 88 dengan target sampai 25. 25 habis itu selesai sih. Alhasil sekarang di sini saya belum ada open posisi baru untuk XAU USD karena sekali lagi nanti malam kita ada data inflasi. Ingat ya, untuk data inflasi nanti malam itu bisa mempengaruhi daripada tingkat suku bunga ekspektasi dari The Fed. Karena untuk sekarang, untuk tingkat ekspektasi Januari nanti tanggal 28 adalah tidak akan ada pemotongan suku bunga ya. Ini surveinya adalah sebesar ataupun ekspektasinya adalah sebesar 96,6% untuk tidak ada pemotongan suku bunga ya. Jadi semisalnya nih ya, jika nanti malam kita mendapatkan data inflasinya ini naik lagi di atas 2,6 aja atau enggak di atas 2,7. Misalnya data inflasi inti naik menjadi 2,8 atau enggak 2,9. Kemudian inflasi headline-nya di sini naik anggaplah sampai 3%. Berarti ekspektasi pemotongan suku bunga beneran akan dipukul mundur, karena untuk sekarang beberapa institusi besar memprediksi bahwa untuk pemotongan suku bunga akan dimulai di bulan Juni ya, dan juga ada di bulan Maret. Tapi lebih besar sih katanya di bulan Juni.
pertengahan tahun dan di akhir tahun 2026 katanya sih gitu ya. Jadi untuk sekarang jika memang nanti ini data inflasinya beneran naik ya, hampir mendekati 3% ataupun tiba-tiba lompat ke 3%, wah ini beneran indeks dolarnya bakal naik, goldnya bisa diacak-acak. Karena sekali lagi sifat dari gold itu kan hedge ataupun penyeimbang dari inflasi. Tapi karena gold juga berkorelasi negatif terhadap suku bunga, jadi ya udah ini bisa acakannya ataupun pergerakan volatilitasnya akan cukup ekstrim. Jadi nanti malam ya, narasi sekarang adalah untuk di gold memang dari segi fundamentalnya ini combo maut ya, seperti yang sudah saya sampaikan kemarin di sesi live juga, ada 4 faktor. Kemudian jika nanti ditambah suku bunganya inflasinya naik, akan terjadi peperangan ya, di mana dari data ekonomi kemudian ditambah dengan geopolitik plus daripada ekspektasi dari suku bunga ya, itu peperangannya. Tapi jika semisalnya inflasinya justru turun ya, jika inflasinya nanti justru turun, maka ekspektasi pemotongan suku bunga bakal digencarkan lagi, gold akan otomatis terbang di atas 4650 atau enggak dia ya hampir mendekati 4.700 lah pokoknya. Oke, jadi jika memang nanti malam kita mendapatkan inflasinya yang mulai soft ataupun tidak panas lagi ya kan, sudah cooling down, kita akan trading area 4.600 itu sudah pasti ya, mungkin langsung sampai 4680 atau enggak ya, sampai sana lah pokoknya ya, tinggi banget ya, saya percaya bisa sampai sana ya, karena otomatis akan ada 5 combo maut ya. Sekarang kan ada 4-nya ini dari segi geopolitik ya, tinggal lagi 1 nih data inflasi. Jika nanti beneran data inflasinya rendah, ini 5 combo maut, gold terbang sih ya, gampang banget. Jadi kalau semoga sih nanti malam data inflasinya memberikan kita kejelasan ya, apakah akan menjadi pendorong baru gold bisa sampai 4.700 malam ini, atau mungkin bahwa ya udah mungkin hari ini marketnya cenderung flat. Kalau sudah cenderung flat, aduh males sih sebenarnya. Ya, nanti malam kemungkinan saya akan ada live Discord lagi ya, tapi sekarang pagi ini lagi ya, inilah malasnya saya begadang ya sampai jam 12 di sini. Begadang dikit langsung paginya bengek dikit suaranya ya. Jadi semoga nanti malam ini pileknya temen bengeknya nggak gini lagi ya, nggak gawat. Oke, di sini kalau bagi yang sudah banyak dapat profit di gold ya, tetap realistis saja untuk di gold. Kita sebenarnya mau sampai mana gitu kan ya. Oke, di sini akan saya hapus dulu ya, berarti otomatis saya akan ulang untuk dari segi daily ya. Ingat dari segi daily kita masih punya utang dari fair value gap, gap di bawah ya, gap di bawah kita masih punya, dan otomatis marketnya di sini adalah sudah respect 4625 dan sudah respect dari 1272 dari Fibo juga ya. Di sini mana dia nih gambarnya, kok hilang dia di sini ya. Di sini berarti marketnya respect dari 1272. Jadi untuk sekarang hari ini, hari Selasa, kemungkinannya kita akan mendapatkan retrace agak dalam sih kayaknya ya, untuk daripada nge-retest dari breakout structure dari time frame daily. Ingat kita sudah melakukan boss di sini. Jadi jika ada peluang untuk ambil posisi buy, silakan kisarannya adalah untuk melakukan retest daripada breakout structure resistance become support sekarang, kisaran harga 4550 sampai 4530 sejauh 200 pip di sana ya. Jadi silakan dikonsiderkan ataupun dipikirkan jika memang nanti malam hasilnya mix dan justru mendorong ke bawah untuk gold ya. Tapi ingat, geopolitik 4 yang sebelumnya tadi yang kemarin sudah saya katakan itu bakal tetap menjadi bensin. Inflasi jika semisalnya naik nanti malam itu hanya sebatas untuk melakukan koreksi. Jadi manfaatkan jika semisalnya memang inflasinya naik nanti, misalnya ke 2,9 atau nggak ke 3%, tiba-tiba goldnya turun, kalian jangan nekat untuk panjang-panjang cari open posisi sell. Justru itulah momentum untuk marketnya koreksi. Misalnya kena sampai 4540, 4530,
kalian langsung bisa open posisi buy di sana. Jadi momentum inflasi nanti kemungkinan bakal dipakai untuk melakukan koreksi. Dan apalagi juga dari sudut pandang daily, ini marketnya sudah kena respect 1272, tinggal mengejar 1618 daily sampai 4720 dan area di sini dari 4688 ya sampai 4720. Dah, ini adalah area mentok yang di sini di atas ya. Lebih daripada itu, kita perlu ada retracement daily yang cukup jauh ke bawah. Dan ingat, kemarin marketnya kena 4625 dan sekarang marketnya drop. Ingat ya, setiap 100 dolar ataupun setiap 1000 pip kelipatan 100, wajib hukumnya ada taking profit. Ingat ya, taking profit itu ditandai dengan yang namanya candle H1 minimal adalah 900 pip. Sorry, bukan minimal. Normalnya 800, 900, 1000 pip. Mungkin bisa dibilang minimalnya adalah kisaran 700 pip ya, 700 sampai 800 pip. Candle H1-nya itu ada 2 atau nggak ada 3 batang ya, candlestick. Itu melakukan drop kencang ke bawah dengan body besar ya kan. Dan itu penurunannya kalau di total minimal seharusnya 700 pip dulu, baru bisa lebih ya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga 4600 tidak ada yang namanya taking profit seperti yang terjadi pada saat di Desember kemarin ya kan. Ini tembus 4400 nggak ada taking profit, naik terus tembus 4500, akhirnya di 4550 profit taking yang sangat luar biasa ekstrim yang mengakibatkan candle daily-nya itu merah sejauh 2465 pip. Inilah resikonya ya, jika setiap 100 dolar ataupun setiap kelipatan 100 ataupun setiap kelipatan 1000 pip itu tidak ada koreksi, inilah akibatnya ya. Jadi tetap diingat ya, 4600 kita belum mendapatkan taking profit. Penurunan dari kemarin malam sampai sekarang ini hanyalah sebatas koreksi doang. Jadi bedain ya antara koreksi dan taking profit. Kalau koreksi artinya marketnya sehat, sedangkan untuk taking profit adalah aksi di mana banyak posisi yang dilepas. Oke, jadi kalau taking profit itu ibaratnya adalah banyak yang open buy, tapi di sini sedikit yang lepas ya, sedikit yang lepas posisi. Nah, ketika nanti misalnya ada aksi taking profit, itu artinya adalah banyak yang sudah ngelepas posisi buy dari bawah. Alhasil ketika banyak yang sudah ngelepas buy dari bawah dan marketnya tiba-tiba drop, ya itu berarti marketnya melakukan taking profit. Alhasil karena sudah tidak ada orderan di bawah, marketnya akan menjemput ke bawah semuanya. Wih, ke bawah kencang ya. Jadi itulah perbedaannya sedikit antara kalau dia marketnya koreksi dan juga marketnya melakukan taking profit. Ya, judulnya aja juga sudah beda ya kan. Jadi harap dipahami. Oke, dari sudut pandang daily ini dan otomatis sekarang kita akan menunggu data inflasi nanti malam apakah akan menjadi momentum kita ini mendapatkan koreksi sedikit tambahan sebelum melakukan tembak jauh. Dan kalau semisalnya itu kejadian ya, dari sini tiba-tiba marketnya kena kemudian langsung terbang sampai sini, maka ekspektasinya adalah marketnya akan naik sejauh 1700 pip. Ketika nanti sampai 4720 kemudian marketnya drop sejauh 2000 pip, maka itu akan masuk logika yang dimana kita kemungkinan akan nutup gap di sini. Ya, tapi ingat kita perlu ada trigger kenapa ini marketnya melakukan taking profit secara besar-besaran ataupun secara masif ya. Tapi untuk sekarang harapan saya masih sama, yaitu adalah marketnya retest dari breakout structure daily ataupun ya apalah ya di sini kisaran inilah, kemudian ini kalian bisa tembak untuk swing. Oke. Kalau kita lihat indikatornya sekarang ini agak sedikit memalukan sih sebenarnya, karena kalau dilihat stokastiknya ini rada-rada banget ya. Dengan kenaikan ekstrim kemarin itu tidak ngebuat stokastiknya diem di area overbought, dan dengan kenaikan kemarin juga tidak membuat daily RSI-nya itu masuk ke dalam zona overbought. Jadi agak sedikit payah ya, agak sedikit disayangkan sebenarnya. Tapi dengan demikian sih seharusnya kita mendapatkan sedikit sinyal bahwa berarti momentum ke atas di sini sepertinya agak sedikit dipaksakan. Untuk sekarang ya, untuk sekarang sih
momentum ke atas di sini bisa saya bilang karena sekali lagi ya dengan dia all time high kemarin tapi secara RSI dan juga stokastik tidak sama-sama masuk ke zona overbought. Jadi untuk sekarang sedikit sinyal bahwa kenaikan di sini agak sedikit dipaksain. Tapi secara fundamentalnya memang masih ini ngedorong goldnya buat naik ya kan. Cuman kita perlu trigger aja nih. Secara indikator sekali lagi ngelihatnya ini rada dipaksain naik. Cuman secara fundamentalnya dan juga faktor yang lain apa gitu kan. Harus ada gininya, pemicunya. Bukan hanya sekedar technical. Kalau cuma sekedar technical itu bisa bias ya kan. Karena seperti yang saya bilang kemarin di minggu lalu di weekly ya kan. Kemungkinan bearish divergence ditambah bearish engulfing ya ujung-ujungnya marketnya all time high ya kan, beda sendiri gitu kan. Bisa nggak sesuai. Jadi makanya untuk sekarang dari segi daily ya udah ini naiknya sekarang ya. Per sekarang agak dipaksakan. Tapi kalau misalnya ini marketnya tiba-tiba besok atau enggak hari ini ya sudah diam keduanya di zona overbought, ya ini bisa lanjut lari ke atas 4.700 sih gampang banget kenanya gitu kan ya. Jadi otomatis untuk sekarang karena sekarang hari Selasa, ini kan hari Senin ya. Hari Senin naik dan ini hari Selasa sekarang jika misalnya dia mengulang kayak kemarin ya kemungkinan ini masih ada naik lagi sedikit sebelum nanti di hari Rabu marketnya bisa turun, tapi tidak untuk kemungkinan ini juga bisa kayak begini ya, dites dan bisa naik. Oke, yang penting daily marketnya sudah bos dan secara H4 pun ya masih sama. H4-nya secara apa ya? H4 secara majornya, sorry ya. Major ataupun apapun lah sebutannya kalian di sini itu marketnya sudah yang namanya breakout structure di sini ya. Dan ingat untuk Fibonacci H4 yang ditarik adalah sekarang dari sini sampai sini ya. Karena kalau kita lihat ini marketnya sudah respect 4625 dari segi daily extension Fibo. Dan kalau kalian lihat sendiri juga 38,2 ada di angka kembar 4545 dan 50%-nya itu ada di kisaran gap dan 61,8-nya adalah retest dari breakout structure H4 dan sampai bawah sedikit 78,6 adalah area demand H4. Jadi make sense semua. Oke. Ini make sense semua jika semisalnya titik nolnya adalah di 4629,99 itu nyaris banget 4630 ya. Jika semisalnya ini memang titik nolnya di sana dan tidak geser ya, maka sekali lagi H4-nya kayak begini Fibonya. Dan semuanya make sense ya. 38,2 adalah boss dari segi daily retest sekaligus RBS. 50% adalah mendekati gap hari Senin kemarin. 61,8 adalah retest breakout structure H4 dan kalau tembus sampai 78,6 adalah demand dari segi time frame H4. Udah, ini gampang ya. Kalau kayak gitu apakah lebih prefer cari sell? Kalau kalian cari sell kayaknya sih jangan ya. Mungkin nanti kalian bisa cari sell jika kalian ngelihatnya itu adalah potensi terjadi yang namanya profit taking. Cuman sekarang sih belum ya. Karena sekali lagi marketnya sekarang itu adalah mengalami koreksi pergerakannya ya. Ataupun retracement. Oke, tidak yang namanya tidak namanya profit taking ya. Jadi untuk sekarang ini kemungkinan kalau dia marketnya koreksi kayak begini ya, antara nanti dia turun sampai 38,2, 50, 61,8 bisa aja. Nah, ini titik nol bisa digeser jika penurunan nanti malam itu tidak sampai 38,2 atau saya kasih toleransi sedikit adalah sampai 4550-an. Dalam artian mentok sampai 4551 ya, karena kalau dia sampai 4550 itu kan masih oke. Tapi kalau dia naik jauh sekali sampai 4553 ini nggak bisa saya katakan marketnya turun sampai 38,2 ya. Saya masih oke untuk kasih toleransi adalah misalnya dia kena 50 pas ya kan untuk retest beneran ekornya di all time high kemarin 4550 ya. Atau enggak dia ya udah lagi dikit ya kan 51 gitu kan. Saya sih kasih toleransi sampai 51 dan 52 ya. 51 52 saya bisa anggap itu adalah 38,2 sudah selesai. Tapi kalau misalnya dia hanya berhenti kisaran 60, kemudian 57, 58, kemudian dia mental, menurut saya sih ini titik nolnya kalian bisa geser. Ya. Ini titik nol masih bisa digeser, tapi semoga sih enggak ya.
Semoga sih ini marketnya bergerak normal. Either dia itu 38,2, 50, 61,8, ya udah. Ini secara H4 ya. Masih sama. Dan secara H4 pun kita mendapatkan yang namanya fair value gap, sisanya adalah di sini. Yang segede gambreng di sini ya. Ini fair value gap H4 plus gap plus banyak banget nih ya perkumpulannya di sini. Jadi menurut saya kalau ada yang pengen buy, tunggu di sini aja ya. Skenario bagus nanti malam adalah kita sekarang sesi Asia turun kalau bisa. Turun, sesi London turun, sesi New York keluar, kemudian tingkat inflasinya turun, ya kan? Dalam artian 2,6, 2,5 gitu kan angkanya. Pas kena di RBS, pas kena di 50% ya, atau nggak di kena 38,2, marketnya flip. Didukung dengan kalender ekonominya yang jelek bagi USD, udah hajar buy. Sampai bodoh gitu kan ya. Targetnya ya udah ini kalian bisa targetin di atas 4625, mungkin 80 ya kan, tergantung nanti ya. Jika kalian ingin targetkan di atas 4625, kalian bisa tarik Fibo nanti untuk mengukur extensionnya. Misalnya nanti titik nolnya di mana ya untuk mencari Fibo. Jadi anggaplah titik nolnya nanti misalnya di 4530 ya. 4540 lah let's say. Sini. Maka 1618-nya mepet dengan di sini ya kan sekitaran 4685, bisa sampai sana. Gitu kan. Jadi saya sih harapannya kayak begitu nanti. Ya. Entah kenyataan atau enggak, lihat aja nanti. Oke. Ini H4 fair value gapnya segede gambreng ya. Kalau dilihat dari segi indikator stokastik mengatakan dia flat di dalam zona overbought, sedangkan dari segi RSI-nya ini sedang dibuang momentumnya ya. Beneran momentumnya ini sedang dibuang. Jadi semisalnya kalau momentumnya dibuang dan ini potensi ada ngereset H4 sedikit ya, dia turun di bawah overbought tapi nggak sampai sentuh di bawah 60 ya, misalnya hanya turun sampai 62, 60 pas kemudian muter balik ya kan. Ini bisa menjadi trigger marketnya masih bisa lari ke atas ya, karena ini otomatis marketnya masih bisa memilih untuk lari ke atas. Oke. Kemudian dari segi time frame H1, oke. H4 kita masih yang namanya kondisi marketnya adalah breakout structure ya, tidak berubah. Kecuali kalian mau maksain per satu candle. Tapi kalau mau per satu candle sih menurut saya lebih baik ngelihatnya di H1 sih. Ya. Karena kalau ngelihatnya di H1 kalian masih bisa ngelihat swing-swingnya kecil. Oke. Swing H1-nya sekarang begini. Ya. Kita ngambil tembakan kemarin pagi ya. Ini adalah high, ini adalah low, ini adalah high, oke. Ini adalah higher low. Ini adalah higher high dan di sini adalah marketnya ngebuat lower low. Oke. Marketnya di sini ngebuat lower low dan di sini marketnya belum ada body candle close di bawah 4584. Jadi ini marketnya tinggal lagi 30 menit untuk close H1. Jadi semisalnya kita mendapatkan market break di bawah 4584, ini bisa menjadi trigger H1-nya secara per satu candle ataupun per swing pendek ataupun internal ataupun apapun lah bahasanya gitu kan ya, sudah mengalami change of character dan berarti marketnya condong untuk melakukan koreksi ke bawah ya. Sedangkan untuk dari segi time frame H4, kalau melihatnya per satu candle sebenarnya kita menunggu market change of characternya itu di sini. Versi H4 itu di sini ya, karena versi H4 per satu candle dia high, low, kemudian dia ngebuat high di sini. Ya, jadi otomatis H4 menunggu change of character di sini. Ya, tapi karena ini change of characternya ada di 4563, mepet dengan 4550 dan fair value gap dan Fibonacci tadi, menurut saya di sini change of character H4 di sini bisa berubah. Bukan berubah. Change of character di sini bisa dianggap sebagai inducement dengan skenarionya sudah saya buat di sini tadi. Ya, di sini dia break ke bawah tapi kemudian dia mental naik, justru ini adalah bisa dikatakan nanti sebagai inducement dan di sini akan marketnya melakukan yang namanya break of structure ke atas. Ya, jika marketnya memilih kayak begini, dia break ke bawah, kemudian dia nanti membuat inducement, dia boss di sini, ya udah, itu kan. Jadi untuk H4 sih lebih baik kalian ngelihat swingnya itu masih tegak lurus ya, sama kayak kemarin
pada saat di awal Januari ya. Tegak lurus kalian lebih baik ngelihatnya kayak begini ya, tegak lurus aja, nggak usah ngelihat per satu candlenya. Kalau ke per satu candlenya nanti kalian pusing sendiri ya, karena sekali lagi H4 ini masih bullish. Kalau kalian ngelihatnya H1-nya ya H1 sini ini potensi bearish sih kalau ngelihat swing kecilnya ya kan. Tinggal dia close aja di bawah ini 4585, maka kecenderungannya adalah marketnya bisa ngincer low yang ada di sini. Ya, ini dua low di sini adalah target yang kemungkinan bisa kena dari penurunan dari koreksinya itu sendiri. Ya. Jadi kalau ada yang pengen ambil sell, silakan ngide untuk ambil sell. Cuman saya pribadi kalau ambil sell saya nggak mau ya, saya lebih prefer masih ambil buy aja, ataupun saya lebih baik menunggu nanti malam sesi New York baru saya bisa ambil posisi. Sebenarnya sih sekarang ini marketnya sedang berusaha untuk apa ya? Sebenarnya sih di sini ada berbagai macam demand ya. Cuman kalau dilihat ini demand terakhirnya sih sebenarnya ya, ini demand terakhirnya. Dan kalau dilihat ini marketnya berusaha untuk melakukan change of character dan berusaha untuk keluar dari demand terakhir H1. Kalau ini beneran terjadi semuanya berarti ya udah, ini marketnya lebih prefer condong untuk lanjut turun ke bawah. Ya. Kalau mau sell gimana? Kalau kita lihat dari segi time frame H1, memang H1 di sini kan kita tidak mendapatkan yang namanya bullish fair value gap ya. Di sini kita mendapatkan bearish fair value gap. Bearish fair value gap juga sudah dites, kemudian marketnya turun. Berarti sisa ini doang pertahanan bearishnya. Dan kalau agak ke atas sedikit, ini bisa dikatakan sebagai area supply. Ya. Kemudian kalau mau ambil sell ya kan dengan marketnya change of character di sini dan lebih prefer dan lanjut turun ke bawah. Kalau ini memang nanti change of character ya, change of character, berarti kalian tunggu marketnya itu nanti retrace naik sedikit di time frame kecil, kita tunggu di 15 menit. Di 15 menit kalau dilihat strukturnya sekarang low, lower high, lower low, lower high, dan lower low. Berarti bentar ya, nggak dapet tuh. Set, shoot, bos, set, bos. Oke. Kalau dilihat 5 menitnya atau nggak 15 menit, wah ini agak sulit sih sebenarnya ya kalau mau cari sell ya. Kalau 5 menitnya sih mungkin kalau kalian mau ngide ya di sini. Berarti kalau H1-nya change of character ya, tunggu marketnya nanti menjemput M5 demand-nya, sorry ya. Ini M5 demand-nya. Supply, retest juga dengan change of character. Terjadi pembalikan gitu kan ya, nanti kalian bisa sell target sampai mana ya, sampai di ini adalah H1 Asia low ya, jadi bisa sampai Asia low, berarti bisa sampai 4561. Jadi karena ini sudah terlanjur turun, kita kalau mau ambil sell ya, bagi kalian yang pengen sell, tunggu marketnya retrace naik sedikit ke 85, jadi pembalikan, kalian bisa nanti ambil sell. Oke. Kalau 15 menit sih sekarang kalau mau ngambil sell juga nggak worth it sih sebenarnya ya. Agak disayangkan aja sih. Ya, jadi semoga kita H1 market tutup di bawah ini ya. Nanti marketnya retrace naik lagi sampai 8485, terjadi pembalikan ya, kalian ngide buat sell sih silakan ya. Cuman saya pribadi sih masih prefer untuk ambil buy. Nggak peduli ya. Tapi kalau kalian ingin sell seperti ini ceritanya. Kalau marketnya tiba-tiba naik, bagaimana? Kalau marketnya tiba-tiba naik, karena ini marketnya H1 change of character, berarti secara H1 marketnya sekarang adalah ngebuat lower low dan lower high. Dia ngebuat low, lower high dan lower low, lower high, dan di sini marketnya lower low. Jadi selama marketnya itu tidak ada break di atas 4606 ya. Selama marketnya tidak break di atas 4606, ini marketnya secara mungkin internal kali ya. Internal atau nggak minernya ini adalah bearish ya. Kalau 15 menit ya ini otomatis 15 menit bearish ya kan. Low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, dan ini sudah lower low baru. Oke.
Jadi begini. Jadi selama ini tidak break di sini ya di 4606, marketnya masih prefer untuk bearish. Kalau dia break 4606 nyentuh supply H1, kemungkinan bakal begini. Change of character ya kan? Change of character karena tidak ada body candle close di atas, kena supply dia turun, tapi turunnya ngebuat higher low baru ya. Justru nanti ini bisa berubah kayak begini. Nah, atas ya. Tapi sekali lagi untuk sekarang sih menurut saya lebih condong agak ke bawah sih sebenarnya. Oke. Jadi untuk mau ambil posisi buy di sini M15 ada demandnya masih sama di 40-an. Fibonacci H4 tadi sudah saya bantu untuk penarikannya, ya kan? Versi 15 menit kita ada satu gap yang besar di sini. Jadi apakah gap bakal kena hari ini? Well, who know, ya kan? Jadi tetap hati-hati aja hari ini karena kita akan mendapatkan data inflasi Amerika nanti malam jam setengah 10 malam WITA atau nggak jam setengah 9 malam WIB. Jadi perhatikan semuanya, jangan gegabah untuk ingin trade hari ini, walaupun secara fundamental tetaplah bullish, tapi tetap dipikir dan tetap diukur resikonya masing-masing. Oke, jadi sekian dulu untuk hari ini. Terima kasih sudah nonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD selanjutnya. Bye-bye.